Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Teras UMKM. Teras UMKM hari ini kita akan membahas tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi milik warga dan juga untuk maju bersama. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Wildan Nur SE, fungsional pengawas koperasi, dan Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kita Pak Wildan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar Tak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, nah kali ini kita berbicara tentang koperasi Merah Putih ya. Tapi di tingkat kelurahan, dan tentu ini juga nanti bisa menjadi informasi kepada masyarakat seperti apa sih sebenarnya nanti koperasi Merah Putih ke depannya ini. Nah mungkin ada sedikit dulu pengantar ini Pak Wildan selaku pengawas bagian koperasi. Tentu juga kita kaitkan mungkin karena ini kan koperasi Merah Putih belum sepenuhnya berjalan di tengah masyarakat ya, artinya masih kita memberikan gambaran nanti ke depannya seperti apa. Nah sejauh ini kan selama ini menjadi pengawas di bidang koperasi, tentu banyak sekali koperasi ya yang di Kota Makassar saja ini sudah begitu banyaknya koperasi. Nah mungkin ada sedikit gambaran dulu ke pendengar kita Pak, seperti apa dulu tugas-tugasnya ini mengawas koperasi ini. Baik, terima kasih Pak. Kami sebagai pengawas koperasi, tugas utamanya itu ya mengawasi dan membina seluruh koperasi yang ada di khususnya yang ada di Kota Makassar, baik itu koperasi sektor real maupun koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi kami berusaha menjaga agar seluruh koperasi yang beroperasi di khususnya di Kota Makassar ini dapat berjalan sesuai dengan aturan, dapat berjalan transparan dan dapat mensejahterakan anggotanya begitu. Iya. Namun sejalan dengan adanya program Asta Cita dengan Pak Presiden ini ya, muncullah yang namanya Koperasi Merah Putih. Nah, kalau melihat nanti seperti apa peran daripada Koperasi Merah Putih, apa yang membedakan ini dengan koperasi-koperasi yang saat ini sudah terbentuk ini, Pak? Baik, pertama yang mungkin perlu kita pahami bahwa Koperasi Merah Putih ini didirikan bukan karena koperasi yang sudah ada saat ini, koperasi real dan koperasi KSP yang sudah berjalan itu tidak baik. Tapi justru pemerintah memandang bahwa seluruh koperasi yang ada saat ini dan termasuk Koperasi Merah Putih yang baru didirikan ini merupakan alat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya seperti itu. Nah kalau kita lihat ini kan sementara proses pembangunan infrastrukturnya ya, Koperasi Merah Putih ini. Nah ini kan nanti ada setiap kelurahan ya memiliki Koperasi Merah Putih ini, atau memang ada lagi di bawahnya, atau inilah yang paling koperasi yang paling dibawa sekali ya, maksudnya di tingkat kecamatan mungkin ada juga ya, kelurahan atau kota atau kabupaten, atau hanya langsung saja dibentuk per kelurahan begitu Pak? Betul. Jadi Koperasi Kelurahan Merah Putih memang didirikan di setiap kelurahan saja. Jadi tidak termasuk dengan kecamatan, tidak termasuk dengan kabupaten. Adapun ke depannya mungkin meskipun semuanya masing-masing ada di kelurahan masing-masing, mereka nanti dapat bersinergi, dapat membentuk koperasi yang lebih besar, namanya koperasi sekunder, untuk jika ada mungkin usaha yang perlu dikerjasamakan seperti itu Pak. Mungkin dijelaskan dulu ke pendengar kita nih, sebenarnya apa sih Koperasi Kelurahan Merah Putih itu, dan kira-kira nanti manfaatnya ke masyarakat itu seperti apa? Baik, Koperasi Kelurahan Merah Putih itu koperasi yang didorong oleh pemerintah, hadir untuk di tengah-tengah masyarakat langsung begitu. Jadi masyarakat bisa langsung mengaksesnya dengan mudah, dan dengan begitu potensi desa itu bisa gampang terdata, bisa langsung kelihatan, bisa langsung diambil tindakan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa yang ada atau kelurahan yang ada di sekitar tersebut melalui koperasi yang ada begitu Pak. Nah sejauh ini mungkin ada sudah gambaran Kak, mungkin dari sisi pengelolaannya ya, Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang selama ini sudah ada nih, apa yang kira-kira membedakan ini Pak? Ya, jadi Koperasi Merah Putih sama koperasi pada umumnya yang sudah jalan pada prinsipnya sama.
secara badan hukum. Cuman sekarang yang agak berbeda yaitu mungkin fokusnya. Fokusnya mungkin untuk koperasi kelurahan Merah Putih ini fokusnya kepada masyarakat yang ada di akar rumput seperti itu, Pak. Gitu. Dengan kehadirannya nanti koperasi ini kan masyarakat itu paling tidak ada yang diharapkan ya manfaatnya. Nah mungkin sedikit memberikan gambaran kira-kira seperti apa manfaat materi dan non materi yang nanti akan didapatkan masyarakat ketika sudah ada koperasi Merah Putih ini, Pak. Baik. Kelurahan. Ya. Jika selama ini mungkin masyarakat hanya melihat manfaat koperasi itu dari segi materi. Dari segi materi itu mungkin sudah sering sekali kita dengar, misalnya kita akan mendapatkan hasil usaha, kita akan mendapatkan harga yang murah dan stabil, dan kita juga akan mendapatkan jaringan tersendiri nantinya. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi wadah nanti untuk bertemunya para misalnya orang-orang yang memiliki keahlian dengan orang yang memiliki modal, orang-orang masyarakat umum yang selama ini tidak kenal akhirnya bisa jadi kenal. Itu salah satu manfaatnya, termasuk manfaat yang non materi tadi. Selain itu kita juga sebagai yang namanya manusia yang berjiwa sosial, kita juga memiliki yang namanya rasa tanggung jawab kepada sesama kita. Dengan berkoperasi kita saling membantu, saling meringankan dengan tanpa harus kita total dengan kemampuan diri kita sendiri, karena banyak orang yang akan membantu kita seperti itu, Pak. Ya seperti itu dari penjelasannya tadi Pak Wildan terkait dengan manfaatnya secara non materi dan materi itu sendiri ya. Artinya ini menjadi angin segar juga bagi pelaku UMKM ya. Betul. Artinya nanti ketika sudah ada koperasi Merah Putih tentu bisa mendapatkan manfaat tadi itu secara materi, kebutuhan lebih terjangkau dan juga harga mungkin pastinya Pak ya. Betul. Jadi yang selama ini kan terjadi di tengah masyarakat banyak kerisauan yang terjadi nih Pak, khususnya masyarakat di daerah yang mungkin belum terlalu banyak mengakses informasi, apalagi mungkin banyak kan mengakses di media sosial terkait dengan kehadiran koperasi Merah Putih ini. Ada anggapan di tengah-tengah masyarakat ketika nanti ada koperasi Merah Putih ini, dia merasa kayak ada nanti kompetisi, ada nanti persaingan, karena bilang biasanya pelaku-pelaku UMKM itu pasti harganya lebih murah, orang pasti lebih senang belanja di sana daripada di jualan kita. Nah itu bagaimana nanti peran koperasi Merah Putih sebenarnya ini Pak? Baik. Jadi ada mungkin yang perlu sedikit diluruskan mungkin dari anggapan mungkin secara masyarakat luas, karena mungkin informasinya belum sampai. Pada dasarnya koperasi Merah Putih itu didirikan itu bukan untuk bersaing dengan koperasi yang sudah dengan UKM yang berjalan atau yang ada di sekitarnya. Tapi lebih dari itu, koperasi Merah Putih nanti akan bersanding, akan bermitra dengan para pelaku UMKM agar dapat maju bersama-sama. Salah satu contoh, pelaku UMKM dapat memanfaatkan koperasi untuk menjual produk yang dimiliki melalui koperasi. Koperasi tidak hanya menempatkan produknya di koperasinya saja, tapi juga dapat meneruskan lagi produk itu ke tempat yang lebih jauh dengan nanti dengan adanya digitalisasi nanti itu sampai ke pasar-pasar yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di sekitar kelurahan itu saja begitu, Pak. Iya. Nah sejauh ini di Makassar Pak, apakah sudah mulai ini terbentuk ini ya koperasi Merah Putih ini di tingkat kelurahan ini atau bagaimana? Kalau di Makassar kita alhamdulillah kita sudah ada ya, terbentuk 153 secara legal, sudah ada aktenya segala macam. Tapi kita sekarang terus terang kita masih berproses. Masih proses. Istilahnya kita ini masih masih bayi, masih belajar, masih perlu memahami diri kita sendiri dulu untuk
memahami potensi kita di kelurahan untuk bisa maju nantinya begitu Pak. Iya. Dan nantinya ini yang akan mengelola Koperasi Merah Putih ini apakah dari Dinas Koperasi sendiri atau memang nanti ada memang semacam petugas khusus yang direkrut gitu untuk menjalankan koperasi ini? Ya, karena namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih itu milik warga kelurahan. Jadi yang pasti pemerintah akan mengutamakan warga kelurahan tersebut. Termasuk selama ini kita sering mendengar bahwa nantinya para pekerja atau karyawan yang bekerja di Koperasi Merah Putih itu adalah masyarakat setempat begitu. Jadi dengan adanya lapangan kerja tersebut akan membuat masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat bergabung di Koperasi Merah Putih tersebut. Kan biasa kita dengar bahwa Koperasi Merah Putih itu khususnya di kelurahan itu memang dari milik warga, kemudian dari warga, kemudian untuk warga. Mungkin bisa dijelaskan ini. Kemudian nanti di pangkal ujungnya itu maju bersama. Baik. Kalau koperasi milik warga itu sebenarnya bukan cuma slogan, tapi itu sebuah semangat, sebuah rasa memiliki, dari sebuah kebanggaan, sebuah harga diri dari masyarakat kelurahan bahwa yang namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih itu di belakangnya ada nama kelurahan, namanya warga kelurahan. Jadi orang masyarakat tersebut jika merasa memiliki koperasi tersebut, maka mereka akan berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk bergabung di dalamnya dan mengembangkan koperasi tersebut. Nah, adapun untuk warga, setelah proses tadi itu bergabung dengan koperasi, maka mereka seluruh warga akan bekerja sama, baik melalui kerjasama saling bertukar pikiran maupun bekerja sama dalam hal permodalan, dan akhirnya untuk dapat menjalankan usaha itu secara bersama-sama yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat setempat sebagai pemilik Koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut, Pak, begitu. Dan akhirnya yang dituju tentunya yaitu kemajuan secara bersama-sama. Jadi diharapkan tidak ada lagi warga masyarakat yang ketinggalan gitu. Jadi semuanya maju secara bersama-sama. Nah, kalau ini kan masih dalam proses masih dalam proses bagaimana menuju nanti bisa terwujudnya namanya Koperasi Merah Putih Kelurahan ini. Kira-kira nih tantangan awal yang saat ini dirasakan nih, khususnya dari Dinas Koperasi sendiri dengan adanya program pemerintah ini membentuk Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan ini, apa yang paling menjadi tantangan terbesarnya ini, Pak? Baik. Yang selama ini kami alami ada beberapa tantangan yang cukup besar ya mungkin ya. Ya mungkin termasuk yang mungkin sering kita dengar itu masalah ketersediaan lahan untuk kantor koperasi, gerai-gerainya segala macam gitu. Tapi seperti yang kita juga dengar dari informasi yang beredar sekarang ini bahwa untuk tahun ini mungkin semuanya diusahakan dulu sesuai dengan kondisi ideal yang ada. Jadi memang yang jika ada lahan yang sesuai itu yang dibangunkan dulu, dan untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tidak memiliki lahan, insya Allah nanti kedepannya akan dicarikan solusi yang tepat. Misalnya tidak harus luasnya seluas yang diminta sekarang, tapi dibuat mungkin bangunan misalnya vertikal segala macam gitu, Pak. Nanti kita tunggu lagi bagaimana keputusan dari pemerintah pusat seperti Pak. Terus yang kedua, namanya Koperasi Merah Putih masih baru. Salah satu tantangannya itu adalah keanggotaan, Pak. Anggotanya masih sedikit, sangat sedikit begitu, Pak. Sangat sedikit. Ada yang sudah banyak, yang puluhan sampai ratusan ada, Pak, tapi ada juga yang masih sedikit. Ya, ini mungkin bukan karena masyarakat itu tidak suka atau benci sama koperasi ya, tapi mungkin bisa saja karena masyarakat itu belum belum tersosialisasi dengan baik bagaimana apa manfaatnya koperasi, bagaimana cara agar bisa bergabung dengan koperasi, seperti itu, Pak. Makanya kita di pemerintah sebagai khususnya di Dinas Koperasi dan UKM, kita secara rutin
akan selalu memperkenalkan Koperasi Merah Putih ini kepada masyarakat supaya masyarakat luas tahu, termasuk juga dengan bermitra dengan RRI. Nah, kami juga ucapkan sangat terima kasih karena RRI itu telah membantu kita untuk memperluas informasi ini kepada masyarakat luas begitu Pak. Iya baik Pak Wildan, menarik sekali sebenarnya banyak hal yang masih kami ingin ulik terkait dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Namun sebelumnya kita break sejenak, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di Teras UMKM, tentunya masih berbicara tentang koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan terkait dengan bagaimana apa itu koperasi Kelurahan Merah Putih, kemudian manfaatnya, terus pembedanya dengan koperasi Merah Putih dengan koperasi yang lain, sudah banyak hal dijelaskan. Tentu terkait dengan tantangannya tadi nih Pak Wildan, berkaitan dengan penyebab dari tantangan itu, termasuk tadi bagaimana kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, kemudian kepercayaan juga masyarakat masih perlu dibangun dan manfaatnya juga belum dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira ini apa solusinya untuk supaya tantangan ini bisa paling tidak nanti bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini, Pak? Baik, memang tantangan berat kita dengan adanya Koperasi Merah Putih ini memang karena masyarakat yang bisa dibilang masih menunggu. Artinya mereka itu masih mungkin belum ada alasan yang kuat untuk mereka masuk ke sebagai anggota Koperasi Merah Putih itu. Yeah. Nah, itulah tugas dari kita, termasuk di dinas, termasuk teman-teman di inkubator koperasi, bagaimana kita mendorong para pengurus yang sudah ada sekarang agar dapat menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa Koperasi Merah Putih itu benar-benar ada dan sudah beroperasi. Karena di Makassar sendiri kita sudah lumayan banyak, Pak, yang sudah punya gerai sekitar 29 itu mereka sudah beroperasi. Jadi untuk meyakinkan masyarakat itu, kita tidak harus memberikan contoh yang besar gitu, keberhasilan besar, tapi dengan contoh yang kecil pun sebenarnya kita sudah bisa untuk meyakinkan masyarakat, asal kita terus mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya tujuan utama dari didirikannya Koperasi Merah Putih tersebut begitu. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Koperasi Merah Putih Kelurahan ini dari warga, milik warga dan untuk warga nih. Nah, ketika misalnya nih warga ingin masuk berpartisipasi di dalam Koperasi Merah Putih ini, apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini, Pak, yang ingin terlibat langsung di Koperasi Merah Putih itu? Ya, baik. Kalau untuk masuk ke menjadi anggota Koperasi Merah Putih sebenarnya itu sangat mudah, sangat mudah sekali, karena syarat utamanya kan yang penting kita adalah warga kelurahan setempat, kita sudah berusia yang istilahnya sudah dewasa, sudah bisa melakukan tindakan hukum, terus tentunya kita bersedia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga di Koperasi Merah Putih yang ada, dan tentunya kita melaksanakan kewajiban di awal kita ya, seperti tadi, seperti simpanan pokok, menyelesaikan simpanan pokok dan juga simpanan wajib, seperti itu, Pak. Ya, mungkin perlu juga dijelaskan ke pendengar ini, Pak Wildan, ya, terkait dengan ekosistem ekonominya di Merah Putih nanti ini, Koperasi Merah Putih Kelurahan ini, seperti apa mengenai sistemnya. Baik. Yang namanya ekosistem kan berarti jaringan yang saling mempengaruhi, begitu, Pak. Jadi di Koperasi Merah Putih itu ada beberapa pihak yang saling terhubung, mereka juga saling membutuhkan, seperti koperasi sendiri, ada juga namanya UKM, ada masyarakat sekitar, termasuk juga dengan pemerintah, gitu, Pak. Jadi dengan terbentuknya ekosistem ini, maka diharapkan nantinya Koperasi Merah Putih dapat lebih memanfaatkan potensi yang ada di kelurahan tersebut, agar dapat mensejahterakan para masyarakat yang ada di kelurahan tersebut, begitu. Mungkin ada analogi dari sisi perputarannya, keluar masuknya keuangan ini nanti dibandingkan koperasi yang sekarang dengan
koperasi di Merah Putih nanti nih Pak? Baik. Salah satu yang mungkin kita bisa bandingkan dengan koperasi Merah Putih ini dengan badan usaha mungkin ya, badan usaha yang lain itu, bahwa kalau untuk koperasi itu kan jelasnya kan dananya semuanya dari masyarakat, digunakan untuk masyarakat dan manfaatnya kembali ke masyarakat. Beda dengan yang namanya usaha pribadi itu dananya itu akan langsung mengalir kepada pemilik usaha tersebut. Apalagi di kelurahan-kelurahan, apalagi di Kota Makassar ini kan banyak retail besar yang tentu pemiliknya itu ada di ibu kota. Jadi kalau misalnya masyarakat Koperasi Merah Putih belum berjalan dengan baik, maka banyak pengeluaran dari masyarakat tersebut ke retail. Meskipun kita tidak benci retail, tapi pasti retail itu punya manfaat sendiri ya. Akan lari ke retail dan tentunya dananya akan lari ke pusat. Jadi dananya tidak akan berputar di kelurahan tersebut, begitu Pak. Iya. Mungkin ada sedikit contoh nih produk misalnya ketika memang sudah ada Koperasi Merah Putih nanti, taruhlah paling nyata saat ini misalnya kebutuhan emak-emak sekarang ini berkaitan dengan minyak, mungkin ada perbandingan kan, pasti kalau Koperasi Merah Putih ini pasti harganya lebih di bawah dengan harga pasaran sekarang ini, ataukah mungkin beras atau minyak, tapi paling sering ini kan minyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apa nanti jalur maklarnya ini, alur misalnya produk-produk dengan Koperasi Merah Putih ini Pak? Kalau selain memasarkan produk yang disubsidi oleh pemerintah, Koperasi Kelurahan Merah Putih juga nantinya akan menjual produk-produk yang di luar subsidi. Nah, kita contohkan bagaimana pengaruh dengan adanya Koperasi Merah Putih ini dengan perubahan harga. Nah, kita bisa kasih contoh misalnya minyak goreng. Iya, minyak goreng ini yang paling. Selama ini minyak goreng itu mahal karena rantai pasoknya yang panjang dan mahal. Jadi terlalu banyak yang namanya pihak yang terlibat sejak awal. Misalnya kita kasih contoh di perkebunan sawit, seorang petani kecil mereka akan menjual hasil sawitnya itu kepada tengkulak. Tengkulak, kenapa mereka menjual? Karena mereka kadang-kadang butuh uang cepat. Nah, mereka akan pasti dibeli dari tengkulak itu dengan harga yang murah. Nah, dari tengkulak itu akan naiknya ke tengkulak besar. Dan mereka akan mengumpulkan dari desa-desa, berbagai desa. Nah, dengan dikumpulkan dan lalu misalnya ada yang dibuat lama keluarnya atau ditimbun dan dijalankan juga, pastinya mereka akan mencari yang namanya margin. Margin. Dan setelah itu kan mereka akan memasukkan ke pabrik kelapa sawit. Kalau swasta, nah di pabrik kelapa sawit itu juga nantinya harga dari barang tadi itu akan naik lagi. Karena ya pasti namanya produsen itu kan pasti akan membutuhkan biaya produksi, ada biaya produksinya, dan juga mereka membutuhkan yang namanya margin atau keuntungan begitu Pak. Nah, belum lagi setelah keluar dari pabrik mereka akan lari lagi ke yang namanya agen besar. Agen besar pasti kan terima harganya naik lagi nih. Agen besar tidak berhenti di situ, ada lagi namanya sub agen. Terus ada terakhir tuh biasanya ke grosir di pasar begitu. Itu pun berlapis-lapis lagi. Berlapis-lapis dan itu nanti akhirnya sampai ke masyarakat di rumah ibu-ibu, di rumah masyarakat di kelurahan itu dengan harga yang sangat mahal karena panjang dan mahalnya itu. Melalui proses panjang itu Pak ya. Betul. Nah, kalau Merah Putih itu seperti apa nanti sistemnya? Dengan adanya Merah Putih dikonsepkan nanti jalur yang panjang tadi itu dan mahal tersebut itu akan dipangkas. Jadi nantinya seperti petani sawit itu akan menjual langsung kepada koperasi. Kepada koperasi, tidak langsung ke tengkulak lagi. Kalau misalnya ke tengkulak, mereka akan tidak punya
daya saing tidak punya pokoknya berapa saja ditentukan oleh tengkulak, betul, itulah harganya. Dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh tengkulak. Nah, kalau mereka menjual kepada koperasi ini kan pasti diawasi, terutama ada standar harga. Ada standar harganya. Jadi mereka petani akan menerima hasil penjualan dengan harga tertinggi, yang layak begitu. Jadi tidak merugikan petani dan lalu masuk ke koperasi merah putih. Nah, koperasi merah putih ini bisa bertindak sebagai pengumpulnya, bisa juga menjadi pengelola, produsennya, bisa juga sebagai distributornya nanti. Wah, jadi langsung dipangkas tadi itu ya? Betul. Jadi ada beberapa langkah yang dipangkas, Pak. Kalau tidak salah 4 atau 5 tahapan itu dipangkas sehingga harganya lebih murah, begitu Pak. Dan sekarang ini sudah ada itu koperasi Pak di mana itu di Sumatera, kalau tidak salah Sumatera di Musi Banyuasin kalau tidak salah, sudah memiliki namanya pabrik untuk pengolahan CPO. Jadi mereka itu sudah punya pabrik sendiri, koperasi nih Pak, untuk mengolah CPO sendiri. Jadi diharapkan nanti itu menjadi salah satu nanti jalur-jalur bagaimana nanti minyak itu akan itu lebih murah. Karena dengan kualitas bagus. Karena dengan kualitas bagus, karena jaringan yang artinya sesama kerjasama dengan koperasi, sehingga nanti sampai ke tangan konsumen akan diperoleh dengan harga yang insya Allah relatif lebih murah dan tentunya lebih bersaing begitu Pak. Wah, ini menjadi angin segar ya bagi masyarakat. Dengan adanya koperasi merah putih ini nanti paling tidak harga tentunya lebih murah karena melalui rantai pasok yang tentunya lebih pendek ya. Betul, Pak. Dan adil. Nah, apalagi petani ini juga akan merasa tidak kesusahan lagi untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya. Karena sudah ada koperasi merah putih tadi ini yang bertindak sebagai pengumpul atau pengelola. Jadi petani lagi tidak bingung nanti. Tidak berhubungan lagi dengan tengkulak, tidak adanya kepastian harga juga kan yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Karena kasihan juga teman-teman masyarakat petani itu Pak sudah berusaha dengan susah payah memelihara sawitnya, tapi ketika dia pasarkan tidak seimbang, tidak adil dalam hal harga yang didapatkan dengan proses produksinya itu. Nah kemudian dari alur hilir ke hulu ini logistiknya tentu berbeda ya dengan koperasi yang biasanya. Tapi kalau koperasi merah putih itu nanti seperti apa alur hilir ke hulurnya ini tadi? Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nanti koperasi itu bertindak sebagai pengumpulnya, sebagai produsennya, sekaligus sebagai distributornya, sehingga nanti sampai ke tangan masyarakat itu dengan harga yang lebih murah. Dan ada tambahan lagi Pak, jadi bukan cuma dari hulu ke hilir, tapi hilir ke hulu. Jadi timbal balik. Ada lagi yang namanya mungkin saya kasih contoh lagi, misalnya di penggunaan minyak. Penggunaan minyak, misalnya penggunaan minyak di rumah tangga itu kan biasanya ada namanya minyak jelantah. Jadi minyak yang sudah terpakai, nah daripada dibuang itu bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan, jadi koperasi atau pihak lain bisa bertindak sebagai pengumpul. Nantinya minyak tersebut setelah dalam jumlah yang cukup akan disampaikan ke industri untuk sebagai untuk bahan baku biodiesel gitu Pak. Oh, itu tujuannya ya. Makanya saya pernah lihat minyak jelantah itu dijual kembali. Betul. Ya. Ternyata bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel ya. Iya, jadi ekonomi itu berputar terus. Jadi bukan cuma dari atas harga yang diterima masyarakat lebih murah, tapi masyarakat bisa menjual lagi ke barang yang tadi itu dengan mendapatkan manfaat yang dari segi materi begitu. Bahkan dia lebih ramah dengan lingkungan dan ramah lingkungan. Selama ini kan masyarakat berpikiran jual, kan ada sisa-sisa minyaknya itu minyak jelantah yang biasa dijual. Saya pikirnya mau diolah kembali, ternyata mau diubah menjadi biodiesel. Oke, baik, menarik sekali ini. Nah, dari beberapa hal tadi tentu kita berbicara tentang filarnya ini Pak. Strategi kira-kira apa yang dilakukan oleh KKMP atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini nanti untuk menjadi betul-betul koperasi yang memang diharapkan oleh masyarakat?
betul. Bisa membantu masyarakat. Ya, yang pertama tentu perlu kerjasama. Jadi yang namanya koperasi itu kan wadah untuk bekerja sama untuk kepentingan ekonomi. Jadi masyarakat juga perlu menyadari bahwa yang namanya pengurus itu tidak bertanggung jawab sendiri. Mereka cuman salah satu bagian, mereka cuman menerima amanah dari para anggota untuk menjalankan koperasi. Jadi kerjasama antara anggota dan pengurus dalam menjalankan koperasi itu sangat dibutuhkan. Para pengurus koperasi itu harus jeli juga melihat peluang, melihat potensi yang ada di kelurahan masing-masing supaya nantinya bisa dimanfaatkan, bisa dikelola, bisa dijadikan bisnis untuk tentunya nantinya hasilnya dikembalikan kepada anggotanya begitu. Nah, jadi ya nanti kalau misalnya ini kan masih dalam proses untuk menuju pembangunan koperasi ini, meskipun sudah ada beberapa tadi yang sudah berjalan Pak ya. Nah, untuk menjaga supaya koperasi ini sukses dan tentunya sehat, apa saja yang perlu diperhatikan ini Pak untuk koperasi Merah Putih nanti? Untuk koperasi Merah Putih itu ini kan mumpung masih baru, jadi mereka perlu membiasakan diri untuk teratur dari awal. Belajar teratur, bagaimana pencatatannya teratur. Jadi misalnya pencatatan transaksinya tidak ditunda-tunda, kan biasanya kan lupa Pak. Jadi mulai dari situ belajar secara manual dulu tidak apa-apa, nanti akan berlanjut kepada namanya digitalisasi. Nah, pengurus koperasi juga perlu sadar bahwa mereka adalah wakil dari para anggota. Mereka perlu menunjukkan bagaimana integritasnya dijaga, bagaimana hubungannya dengan anggota dijaga supaya terjadi keharmonisan di antara anggota dan juga pengurus yang ada begitu Pak, supaya tercapai cita-cita secara bersama-sama juga begitu. Kalau dilihat tadi dari beberapa penjelasannya Pak Wildan, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya koperasi Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi sokoguru kedaulatan ekonomi rakyat nih Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat ini berkaitan dengan koperasi Merah Putih ini Pak. Silakan. Ya, jadi koperasi Kelurahan Merah Putih itu adalah mutlak milik masyarakat. Jadi masyarakat dari luar bisa dibilang tidak bisa masuk menjadi anggota. Kalaupun masuk bisa, tapi ada namanya mereka menjadi anggota luar biasa. Mereka tidak punya suara, mereka cuman ikut mendapatkan manfaat secara ekonomi saja, tapi secara suara mereka tidak mendapatkan. Nah, lalu perlu kita ketahui bahwa yang namanya koperasi Merah Putih itu tidak hanya dianggap berhasil jika banyak yang dibangun begitu Pak. Ya, salah satu indikator yang paling nyata atau kelihatan itu bahwa koperasi itu berhasil jika kita bisa melihat warga masyarakat nantinya itu bangga dengan adanya koperasi dan mereka akan berkata bahwa inilah koperasi saya dan saya akan membangunnya seperti itu. Iya. Dan terakhir sekali nih Pak, terkait dengan manfaatnya yang nyata nanti. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, bagaimana memotong jalur tengkulak, kemudian apalagi nih manfaat nyata yang nanti bisa akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat begitu Pak. Selain tadi yang UMKM, bagaimana UMKM bisa naik kelas, terus potensi-potensi di kelurahan lebih tergali begitu, karena kan pengurusnya orang-orang di situ semua, mereka lebih tahu kondisi kelurahan sekitar. Jadi selain itu juga peluang kerja, peluang usaha juga akan menjadi salah satu manfaat, dan juga tentunya tadi yang saya sampaikan di awal tadi akan bisa membentuk pasar atau jaringan baru, bisa membentuk bisnis baru, karena di koperasi tersebut bertemunya warga kelurahan yang memiliki mungkin
kelebihan maupun kekurangan yang perlu saling melengkapi masing-masing begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wildan atas hadirnya di Pro 4. Mudah-mudahan ini membuka satu informasi yang lebih jelas lagi kepada masyarakat bahwa kehadirannya Koperasi Kelurahan Merah Putih ini justru nanti akan membawa banyak hal yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lagi sharing-sharing banyak terkait dengan koperasi, karena memang obrolan seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya nanti masyarakat bisa lebih mengerti, wah inilah hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.